Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Kasih, tak pilih kasih, Maha Penyayang, tak pandang sayang kepada segenap makhluknya yang tidak pernah berhenti seiring berjalannya bulan dan matahari. Selama itu pula rahmat Allah selalu menyertai kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, guna memenuhi salah satu tugas sebagai tenaga pendidik, yaitu menyampaikan materi. Karena kondisi yang sekarang ini pembelajaran banyak menggunakan daring, maka inisiatif saya itu menggunakan video. Oke, langsung ke pembahasan. Jadi yang akan dibahas di sini, yang akan nanti kita bahas itu pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kelasnya kelas 10. Untuk kelas 10, buku bahan ajar itu yang ini. Ini ada berupa PDF. Nanti di-share lah. Kalau mau download silakan, ada di Google juga, kemudian di Play Store ada. Yang penting yang ini ya, ini covernya yang ini nih. Nah ini SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 semester 1. Untuk buku ini digunakan nantinya untuk hanya semester 1. Ada yang langsung misalkan semester 1 dan 2 ada. Kalau misalkan saya mah nggak mau download, mau beli bukunya silakan. Pernah searching di online shop itu ada ya, buku sejarah atau buku-buku pembelajaran sejarah. Mau beli silakan. Tapi untuk memudahkan itu ada bentuk sekarang itu PDF ya, dapat kita buka di HP juga. Nah ini untuk semester 1 itu ada 2 bab. Yang pertama itu bab 1, menelusuri peradaban awal kepulauan Indonesia. Subbabnya ada 6. Yang pertama, sebelum mengenal tulisan, kemudian terbentuknya kepulauan Indonesia, mengenal manusia purba, Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur, perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Kemudian asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, Proto-Melayu, Detro-Melayu, Melanesoid, Negrito, dan Wedid. Berikutnya, corak hidup masyarakat praaksara. Yang pertama, pola hunian, dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam, kemudian sistem kepercayaan. Yang terakhir, di bab 1 itu perkembangan teknologi, antara batu dan tulang, antara pantai dan gua, mengenal api, sebuah revolusi, kemudian konsep ruang pada hunian. Bab 2-nya itu ada 2 subbab. Yang pertama, pengaruh budaya India, Indianisasi. Kemudian kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Dimulai dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram kuno, Kediri, Singosari, Majapahit, Buleleng, Dinasti Warmadewa di Bali, kemudian Tulang Bawang, terakhir Kota Kapur. Nah itu yang akan nanti kita bahas di semester 1 ya. Sekali lagi, bukunya yang ini, buku ajarnya yang ini. Misalkan mau tambah sumber ajar dari buku-buku yang relevan, silakan ya. Nah, untuk pembelajarannya itu berupa PowerPoint. PowerPoint sudah ada untuk pertemuan ke-1 ya.
Untuk efisiensi waktu, langsung saja ke pembahasan. Ini sejarah untuk kelas 10 ya. Kelas 10. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sejarah kelas 10. Pertemuan 1 ya. Judulnya Peradaban Awal di Kepulauan Indonesia. Nah, ini peta konsepnya di PDF juga ada tadi. Peta konsepnya seperti ini. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berawal dari sebelum mengenal tulisan, terbentuknya Kepulauan Indonesia, mengenal manusia purba. Berawalnya dari sana. Kemudian corak kehidupan masyarakat praaksara. Ada pola hunian. Pola hunian itu tempat tinggalnya. Kemudian berburu, meramu sampai bercocok tanam. Itu apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada yang namanya sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Kemudian perkembangan teknologi. Satu antara batu dan tulang. Namanya juga masa praaksara. Batu dan tulang itu teknologi. Nanti kita akan bahas. Kemudian antara pantai dan gua, mulai mengenal api, terjadi sebuah revolusi. Kemudian yang akan nanti kita bahas adalah konsep ruang pada hunian di manusia praaksara. Sebelum mengenal tulisan. Praaksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Kenapa pengistilahan prasejarah diganti menjadi praaksara? Karena begini ya. Pra itu sebelum. Aksara itu tulisan. Nantinya kalau prasejarah itu berarti pra sebelum sejarah. Jadi belum ada sejarah. Untuk prasejarah sendiri itu kurang tepat mungkin ya. Makanya disebutnya itu praaksara. Sejarahnya sudah ada, cuman belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Kalau digabungin jadi sebelum tulisan atau sebelum mengenal tulisan. Orang-orangnya belum mengenal tulisan. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, dari berupa peninggalan hidup mereka. Kemudian ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Hampir sama ya. Mirip sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak masa manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusianya mulai mengenal tulisan. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Berikut menggunakan ilmu geologi dan pencabangannya, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati makhluk hidup. Pertanyaannya, kenapa harus ada ilmu-ilmu yang tadi? Kan kita di sini misalkan belajar sejarah. Tapi ada ilmu arkeologinya, kemudian sosiologinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu sejarah itu ilmu multidisiplin. Kenapa? Karena memerlukan ilmu bantu yang lain.
Seperti begini, contoh sejarah Indonesia atau perpolitikan Indonesia tahun misalkan 80-an. Itu kan berarti menggunakan nantinya ilmu bantunya itu ilmu politik, karena yang akan dibahas adalah politik gitu. Misalkan kita membahas tentang daerah tertentu, pasti akan menggunakan ilmu bantu seperti sosiologi, geografi, letak tempatnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu multidisiplin, memerlukan ilmu bantu yang lain, tapi tidak detail ilmu arkeologinya, tidak. Cuman ini digunakan sebagai ilmu bantu. Ya, next, arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara pertama-tama adalah kesadaran akan asal usul manusia. Kesadaran akan asal usul. Kemudian kita belajar banyak dari keberhasilan dan capaian prestasi terbaik dari pendahulu kita. Sebaliknya kita juga belajar dari kegagalan mereka yang telah menimbulkan malapetaka bagi dirinya atau bagi banyak orang. Pembelajaran masa lalu untuk masa kini dan masa yang akan datang. Contoh, ketika kita berkendara, pastilah ada yang namanya spion. Kenapa harus ada spion? Kan spion itu melihat ke belakang ya. Nggak ada spion yang melihat ke depan. Spion melihat ke belakang itu untuk apa? Untuk keselamatan kita ke depan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Pembelajaran masa lalu untuk kita ya. Di sini kita lihat prestasi capaian terbaiknya, kemudian kita tinggalkan misalkan yang menimbulkan malapetakanya. Seperti itu. Next. Sekarang muncul pertanyaan, sejak kapan zaman praaksara berakhir? Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa praaksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya di Mesir, Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kapan berawal? Sejak ada sejarah ya. Kemudian kapan berakhir zaman praaksara ini? Pasti tiap daerah masing-masing akan berbeda. Di Indonesia itu berbeda dengan di Mesir, Mesopotamia, itu daerah-daerah yang merupakan peradaban awal di dunia ya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut ya pasti setiap daerah itu berbeda-beda. Kemudian subbabnya itu yang B, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ini peta Indonesia. The Big Bang Theory atau teori Big Bang ya. Mungkin kalian pernah mendengar Big Bang. Di sini yang namanya Big Bang itu sebuah teori ya. Teori terciptanya bumi. Bukan Big Bang boy band ya di sini. Di sini Big Bang-nya itu sebuah teori. Ada banyak teori mengenai penciptaan alam semesta termasuk bumi. Namun, teori yang paling populer di kalangan para ilmuwan adalah teori Big Bang, ledakan besar, dentuman besar. Teori Big Bang menyatakan bahwa pernah terjadi suatu ledakan besar yang melontarkan materi ke segala penjuru. Materi-materi inilah yang akhirnya mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet ya. Di sana ada bumi mungkin, Mars, Venus, kemudian asteroid dan meteor. Jadi menurut teori ini, terbentuknya alam semesta itu dari sebuah dentuman besar. Ngebledak, ngedentum, kemudian nantinya pecahan-pecahannya itu menjadi materi-materi yang membentuk bintang, planet, asteroid dan meteor. Itu menurut teori
Big Bang. Sekali lagi, itu teori Big Bang. Di buku ada, bisa kalian baca buku yang tadi ya, buku bahan ajar tadi ada. Atau misalkan mau membaca sumber-sumber buku lain yang lebih relevan atau relevan dengan pembahasan ini, silakan. Next. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta ini memakan waktu kosmologis yang sangat lama, sampai berjuta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis, masing-masing ditandai oleh peristiwa yang menonjol, seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Berikutnya, sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. 1. Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Jadi ada 4: Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Azoikum dalam bahasa Yunani Aida zon hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun. Itu masa Azoikum. Suhunya relatif tinggi, berarti zon atau azon, tidak hewan, tidak ada hewan, belum ada hewan. Kemudian Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Berikutnya Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia menyusui muncul ya. Hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Oke, next. Neozoikum, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi menjadi 2 tahap. Pertama, tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Merujuk pada tarikh bumi di atas, sejarah di Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Kemudian gugusan kepulauan atau wilayah maritim seperti yang kita temukan sekarang ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra ya. 2 benua, kemudian 2 samudra. Indonesia itu ya. Menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Nah, ini gambarnya lapisan-lapisan bumi ya. Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara lempeng. Selain diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, kemudian diapit 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Letak Kepulauan Indonesia yang berada di deretan gunung api membuatnya menjadi daerah tingkat keanekaragaman flora dan fauna sangat tinggi. Ternyata di Indonesia tingkat ragam flora dan faunanya tinggi. Berarti Indonesia itu negara yang ya subur ya, bisa disebut subur. Untuk tugas, tolong dicatat Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54.
Kenapa Pak? Ini kan pelajaran sejarah. Tugasnya surat Al-Quran atau surat Al-A'raf. Nanti itu ada kaitannya ya dengan penciptaan bumi. Kalian tulis, nanti kumpulkan. Yang kedua surat Fussilat ayat 10 dan 12. Jadi ada 3 ayat. Tulis Arabnya dengan artinya, tulis ayatnya dengan artinya. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, atau mungkin terlalu cepat, atau mungkin kurang komplit ya. kurang komplit, kurang jelas. Nah, untuk jelasnya bisa dibaca dari buku pedoman, buku bahan ajar yang tadi di sana lumayan ya komplit. Semoga kita tidak fobia baca ya, karena tidak bisa tidak, pembelajaran sejarah itu ya intinya harus sering baca ya. Bagaimana kita punya wawasan sejarah kalau kita memang tidak mau baca gitu. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah untuk pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.